Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Super X125. Ini sama saya dengan mesin Honda Kirana Karisma, sama saja yang Super X125 yang yang karburator. Nah, ini langsung ke permasalahan. Di sini kita akan ngetap ke bagian drat oli nih. Olinya dol. Ngomongnya drat olinya dol, apakah di bagian drat tap olinya masih standar ukuran dratnya? Nanti kita lihat ya. Sekarang kita tanpa harus bongkar-bongkar mesin, kita tidurkan aja. Coba orang gulingkan bae sareken. Maju samet. Nah, ini jaga hadap. Standar tilapun standar nak. Menceng. Ya, setangna lurus bae. Nah, gitu. Nah, jadi setang nu mantap karena tanah. Nah, setang terus. Nah, guys, tinggal muncit doang ini ya. Nah, ini ada bensin netes juga, ini jangan khawatir ya teman-teman. Ini cuman dari karbu doang gitu. Karena untuk motor ini di bagian keran bensinnya, keran bensin otomatis. Saat mesin tidak menyala, otomatis tidak akan ada hisapan membuka pintu bensin keluar yang dari tangki gitu ya. Tertutup pintunya. Kalau misalkan mesin menyala, akan ada hisapan ke bagian keran bensin otomatis si vakum bensinnya akan terbuka gitu. Kalau tidak menyala ini aman, bensin pasti habis, enggak bakalan keluar gitu, berhenti nanti juga, terkecuali di bagian keran bensinnya udah bermasalah gitu. Nah, ini kayaknya masih standar. Ini menurut info dari yang punya motor, enggak sebarang bulan ganti-ganti oli ya. 4 bulan dicurug-curug baik. Ya, ini menurut info dari yang punya motor, ini udah 4 bulan nggak ganti oli, melainkan selalu dicurug, ditambah maksudnya, nggak dikuras tapi ditambah. Setiap bara minggu sekali, bara bulan sekali ditambah. Nah, sabulan lain diganti kalau ditambah. Ini kemungkinan olinya juga penuh. Lamun 4 bulan encan diganti-ganti oli, dicurug baik, pasti oli lagi penuh ya. Dicolok lah. Lamun rada saat corog. Gitu. Nah, apakah bener di bagian sini selek? Oh, menang lemnya. Oh, ini bocor baik. Lamun tidak lem bocor. Nah, ini udah dilem dilem. Makanya salah satu alasan mungkin nggak diganti oli, untuk di bagian sininya bongkar-bongkar, di bagian sininya ribet ya. Kalau dibongkar ganti oli pasti bocor gitu, kalau nggak dilem. Makanya dicurug terus. Oh, mantap. Nah, sekarang kita coba kunci 17 ini ya. Nah, coba kita puter. Nah, tuh. Muter bebas. Tuh. Muter bebas. Muter bebas. Ini untuk pengencangan ini searah dengan putaran jarum jam. Kalau untuk pengendoran ini berlawanan arah gitu. Ini udah dilem, bos. Ya, jangan salah paham. Kenapa kita tadi kencengin diputar bukan dikendorin malah dikencengin, untuk meyakinkan aja bahwa ini selek apa enggak gitu. Ternyata iya selek. Udah dililit menggunakan seal tip, lem paralon, lem pipa. Nah, ini saat kondisi miring aja kayak gini, kalau takaran olinya masih normal, ini nggak akan meluber kayak gini. Berarti ini olinya banyak. Kalau dimiringin kayak gini sampai melumer ke sini olinya, berarti olinya banyak, lebih dari seliter. Nah, sekarang kita tap menggunakan alatnya, kira-kira ukurannya berapa dan teknik pengetapannya seperti apa. Ayo kita praktekkan. Pertama yang perlu dilakukan ya teman-teman, ini kan di bagian dalam sana ada saringan. Nih, kita ukur saringannya. Nah, dalamnya segini. Jadi nanti saat kita bor di bagian sini, kan kita akan menyenai, membuat drat ya. Kita bor dulu karena diameter lubangnya masih kecil. Jadi kita bor menggunakan mata bor
yang ukuran 12,5 ya. Kalau saya menggunakan 12,55 mili, 12,5 mili nih metabornya. Nanti kita bor untuk pengeboran. Nah, kan ini segini. Kalau kita bablaskan ke bagian dalam, nanti saringannya bisa ambiar, bisa jebol. Kalau saringannya jebol, nanti kotoran bisa terhisap ke bagian pompa oli. Kalau terhisap ke bagian pompa oli, resiko pompa oli rusak. Kalau resiko pompa oli rusak, nanti oli tidak akan naik ke bagian head dan ke bagian kruk as dan ke bagian area kopling otomatis, kopling ganda. Nantinya motornya rusak berawal dari hal sepele, penyenaian di bagian lubang oli, tap oli gitu ya. Nih tuh, dalamnya ada saringannya jangan sampai rusak. Saringan untuk menyaring kotoran nantinya supaya tidak masuk ke bagian pompa oli. Nah, cara pertama ya, oli jangan dulu dibuang, biarkan. Nah, sekarang kita sobek kain. Coba caklan kain. Ini kain secukupnya. Seginilah ya, segini. Kita ukur lagi dalamnya seberapa. Seukuran ini nih, seukuran ini. Jadi untuk pengeboran nanti jangan sampai segini panjangnya, pakai sigmat. Coba sigmat Natsan plus. Kita ukur pakai sigmat. Set. Berapa mili kira-kira dalamnya? 20,5 mili. Nah, nanti saat pengeboran masuk ke bagian dalamnya. Ayo spidol on. Ini jangan sampai 20. Ukur dari ujung mata bor. Set. Cukup ke 19 mili. 19. Kalau enggak 18, kalau 19 terlalu rapat, nantinya takut kebablasan. 19. Spidol itu. Naon tak ciri? Perasaannya dia tuh. Lem ada. Kasih tanda aja. Ini di sini. Sebenarnya ini nggak usah ditandain karena ini kita tutorial kan, jadi harus benar-benar, takut ada yang niru nanti sesat nantinya ya. Kalau nggak ditutorialkan kayak gini, diperjelas kayak gini, takut bablas ke bagian filternya, nanti resikonya fatal. Nah, 18 atau 19 gini ya. Nanti ini di bor, ini jangan sampai melewati tanda ini ya, nanti bablas. Nah, sebelum dibor ini masukin kain dulu. Obeng ini masukin kain dulu sampai masuk ke dalam. Ini dilebar ke bagian bawahnya juga, diperlebar. Ini terlalu gede, sebelah potong bagi dua. Ngobatin ya. Ini juga udah banyak lem-lemannya nih. Masukin aja ke dalam kayak gini. Nah, oke.
mata bor. Menggunakan mata bor yang ukuran 12,5 boleh. Ini kita kasih setempet di bagian ujungnya. Bertujuan supaya si gram sisa pengeboran ini menempel di bagian mata bor nanti. Ya. Ingat jangan sampai bablas dengan ukuran yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan miring, usahakan lurus. Masih kurang dikit lagi. Cukup. Gitu ya. Nah. Sekarang kita mulai proses pengetapan. Ini menggunakan mata senai yang ukurannya bisa teman-teman lihat aja sendiri. M14 kali 1,5. Oke. Tinggal kita puter. Ini diusahakan lurus, jangan miring. Lupa bos. Ini kasih setempet lagi. Si gramnya supaya nempel di bagian sini, supaya tidak tertinggal di bagian dalam. Walaupun di bagian dalamnya udah menggunakan pengaman pakai kain tadi, ya. Biar lebih mantap lagi, kita gunakan pengaman lagi di bagian luarnya. Nah, gini. Jangan miring nih. Ini jangan sampai bablas. Kalau bablas, waduh, bolong lagi nanti. Bukan pas pengeboran aja, pengetapan juga ini jangan sampai bablas, jangan sampai ke bagian saringannya nanti. Nah, bisa teman-teman lihat, deratnya sempurna. Oke. Bautnya mana tadi? Bautmu baru, ini tentunya. Nah, nah, ini pakai bautnya nih. Ini pakai baut oli yang 19. Tuh, deratnya. Kuncinya tetap 17. Pasang, pakai tangan aja dulu. Dan juga di sini menggunakan ring oli yang dari aluminium. Nah, pakai tangan juga ringan, oh. Mantap. No. Oke. Mantap, kenceng. Buka lagi, karena di bagian dalamnya masih ada kainnya, bos. Nah, sekarang ini udah ngepres. Sekarang kainnya kita buka, kita ambil kain yang kita masukkan tadi. Nah, tuh kan si gramnya ke bawah di kain. Tuh, gram-gramnya ke bawah di kain. Nah, oke. Dan untuk memaksimalkan si gramnya supaya keluar semua, ini pasang dulu pakai tangan. Udah pakai tangan aja kayak gini. Nah, setelah kayak gini, bangun motornya. Udang guys. Oke, sare bae. Nah, standar 2. Sekarang kita kuras olinya, bos. Oh, di yang gas kosongnya. Oh, ayo tuh.
Jadi sigram itu sudah melalui beberapa tahap supaya habis di bagian dalam. Pertama, di bagian dalaman saat pengeboran kasih kain. Yang kedua, saat pengeboran dan pengetapan kasih stempet supaya gramnya nempel di bagian stempet. Nanti kalau ada yang tertinggal di bagian dalam, ketarik sama kain. Nah, setelah kain dilepas, kalau masih ada yang tertinggal di bagian dalam, nanti akan dia hanyut keluar bersama oli bekasnya gitu. Karena olinya juga mau diganti. Nah, kan tuh kotorannya lepas. Bekas ganjel-ganjelannya juga lepas. Plastik segala macam apa ada, noh. Nah, olinya banyak nih tuh. Nah, olinya juga banyak, seliter lebih. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal pasang tap oli, baut oli, dratnya udah bagus, udah normal. Tinggal kasih oli dengan yang baru yang sesuai dengan takarannya 0,8. Untuk motor Karisma atau Kirana seperti ini, ya Suprex 125. Ini mesinnya kan gede, karternya juga gede. Bisa menggunakan oli yang takarannya 1 liter maksimal. Ya, bisa menampung oli 1 liter. 900 bisa. Kalau bawaannya ini cuman kalau dari pabrikan 0,8, 800 mili. Tapi menggunakan yang seliter juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On. Semangat guys.